Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video supporter Indonesia tak butuh piala AFF. Yang dibutuhkan adalah lolos Piala Dunia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Buset, kita menang lawan Taliban loh. Amerika aja dipulangin sama Taliban. Buset, kita bisa-bisanya menang, lu kagak sopan lo. Lolos ke Piala Dunia, buktikan Piala AFF adalah kutukan. Yaitu juara AFF U16 2024, yaitu Australia yang gagal lolos ke Piala Dunia U17 karena kalah agregat poin dengan Jepang dan Uni Emirat Arab. Australia, saya mau bicara. Saya ke Pildun dulu ya, Australia. Bye-bye. Ada tuh tetangga kita juara Piala AFF kagak, main di Piala Asia kagak, apalagi Piala Dunia, guys. Dan saya harus katakan AFF ini penting untuk negara ASEAN. Sebab kita lihat Thailand dan Vietnam, mereka udah berkali menjadi juara. Jadi untuk menjadi sekuat Thailand dan Vietnam, kita harus, bagi Malaysia juga, bagi saya, harus menguasai Asia Tenggara dulu. Jadi pertanyaannya, milih mana nih boy? Mending mana nih? Gagal lolos Piala Dunia tapi juara AFF, atau gagal juara AFF tapi lolos Piala Dunia? Kayak Indonesia tercinta kita. Penggemar bola seperti saya, AFF tetap penting. Itu kan menurut abang ya. Kalau menurut kami mayoritas ya, boleh dicek, mayoritas pendukung timnas Indonesia AFF itu no value, nggak penting. Kalau kita mau menyatakan level kita level Asia, minimal kita harus juara dulu di ASEAN. AFF itu turnamen bergengsi. Bagaimanapun ini event regional Asia Tenggara yang punya gengsi gitu. Lu makan tuh AFF pakai nasi, lu makan tuh. Rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia, malah AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya, Bang ya. Terpaling sering runner up ya, menang sih enggak gitu. Nah, dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya, itu minimal ada juaranya lah kita. Orang yang ngomong begini terus ini cuma dua, antara dia jahat sama dia punya kepentingan. Mendingan lolos Pildun tapi nggak juara AFF, atau juara AFF tapi nggak lolos Pildun. Nah, kalau menurut gua pribadi nih ya mendingan lolos Pildun tapi nggak juara AFF. Ini ngapain ini ikut-ikutan juga ini, temannya Towel sama Fahri ini. Aduh, Bung Akmal, apa kata dia? Gaya main pengamat sepak bola Akmal Marhali kembali mengkritik keras gaya permainan timnas U17 bukan total football. Kalau karakter Sintayong ada di Nova wajar, karena Nova adalah asisten pelatih dari Indonesia yang paling lama bersama Sintayong. Ini Coach Nova ini belajar dari Coach Sintayong, bertahan dulu dan lakukan serangan balik, tapi efektif. Menang lawan Korea Selatan. Orang kita main bola nyari poin semua segala macam. Endingnya menang ya. Iya benar. Mau apapun katanya. Coach Nova, ngapain sih masih ngeyel? Kan harusnya pakai strategi total football. Ini kenapa ala Sintayong lagi? Kan jadinya Piala Dunia, ngebantai lagi 4-1. Kan beli tiketnya jadi mahal banget itu ke Qatar. Apalagi kita udah beli tiket ke Amerika nanti. Lagian itu gimana ceritanya pemain U17 kita yang mayoritas lokal kok bagus-bagus banget fisiknya, mentalnya juga bagus-bagus, fighting spiritnya juga bagus-bagus, nggak takut lawan Korea. Kok bisa gitu loh? Ini lagi kok bisa-bisanya masih ada Dokter Choi di sana. Bukannya balik ke Korea gitu. Ini kok kelihatan banget cinta banget sama timnas. Kan jadinya timnas kita makin solid. Ya jadinya kan kita agak sedikit lupa gitu, rupiah kita melemah ke 17.000. World Cup, bos. Mengejutkan, Nova Arianto, pelatih timnas U17, mengakui Sintayong adalah mentor dan panutan sebagai pelatih untuk dirinya. Gaya kepelatihan Sintayong diadopsi oleh Nova Arianto karena memang sejalan atau sesuai dengan gaya permainan timnas Indonesia dan para pemain timnas Indonesia. Indonesia tidak bisa bermain total football atau total menyerang karena timnas Indonesia akan kesulitan dalam bertahan. Guys, ini pelatih nggak ada habis-habisnya ya menyerang. Pengen banget nih jadi pelatih timnas Indonesia. Dia bilang
sekarang lebih mudah lolos Piala Dunia dibanding saat dia melatih dulu. Lolos kita ke Piala Asia, kita sudah lolos beberapa kali juga ke Piala Asia. Hanya lolos dari fase grup, artinya masuk ke perempat final, maka dipastikan tampil di Piala Dunia. Tapi kan tidak semudah itu. Formatnya berubah, tapi kan segala sesuatunya perlu dibuktikan di atas lapangan. Ya, kalau kita berpikir bahwa gampang nih Indonesia sekarang lolos ke Piala Dunia karena dengan lolos dari fase grup, ya udah main di Piala Dunia. Tapi contohnya Thailand dan Vietnam yang kita tahu, ya kan sebelumnya nih Thailand juga pernah sebelumnya sudah lama tampil di Piala Dunia U17 dengan format yang lama. Tapi kali ini kan mereka gak lolos. Sebetulnya kan kali ini kalau kita berpikir gampang, kok Thailand gak lolos, kok Vietnam juga gak lolos. Apa kata Bung Palen? Kalau mudah kenapa Thailand gak lolos? Kenapa Korea Selatan frustasi melawan kita, guys? Apa susahnya mengucapkan selamat dan apresiasi pada anak kita? Susah amat sih ngomong sekarang lebih sukses dibanding kalian dulu. Kalian dibanding mafia-mafia dulu. Terima kasih Coach Nova. Stop, Bung Jebret, stop. Karena kita yang khawatir sebagai penikmat Timnas Indonesia, khawatir. Coba seluruh pendukung Bung Jebret, kita ganti yel-yelnya. Yel-nya kita ganti, itu stop ya. Stop di situ saja, stop. Kita ganti sekarang. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Erik dari kami. Itu saja ya. Tolong jangan diulangi yang Bung Jebret. Karena kita khawatir, tahu sendiri kan akibatnya nanti. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, pecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Halo PSSI, halo Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum. Tolong banget jangan bikin sebuah keputusan yang out of the box ya, keputusan yang tidak terduga. Jadi tolong kasih kepercayaan yang lebih kepada Coach Nova Arianto untuk terus menukangi Timnas Indonesia U17, utamanya dalam mengarungi kompetisi Piala Dunia 2025 Qatar nanti. Perbedaan El Suster Ngesot sama El Kumis alias El Sujud Syukur alias El Evaluasi itu menurut gue adalah El Suster Ngesot, jarak pemain nggak terlalu jauh, pemain positioningnya tepat, pemain mau gerak, itu aja sih. Long ball masih sering, terus passing kontrol nggak akurat, passing kurang akurat juga, tapi jarak pemain nggak terlalu jauh, jadi kalau salah passing masih bisa kekejar gitu, kalau salah kontrol masih bisa di backup sama temennya. Kalau El Kumis alias El Evaluasi itu udah pemainnya long ball, pemainnya kagak mau gerak, buka ruang, mageran, terus apa lagi, strateginya cuman letter U, ya kan? Kalau nggak ke sana nggak ada pergerakan lah dari pemain gitu. Terus jarak antar lininya kejauhan, backupnya susah. Menurut gue itu sih. Jadi please nih ya PSSI, gue udah ala-ala pundit, tolong nggak usah dipanggil lagi tuh lah yang namanya Coach El Kumis, El Sujud Syukur alias El Evaluasi. Udah please tolong nggak usah dipanggil lagi.